wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Fatimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan have or has dalam bahasa Inggris. Dengan metode ini, saya menggunakan metode Content and Language Integrated Learning. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Nah, di sini saya menuliskan has or have. Nah, fungsi has or have di sini berfungsi sebagai kata kerja pertama dan sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu yang bagian pertamanya dulu ya. Bagian pertama yaitu penggunaan pada simple present tense atau tepatnya penggunaan sebagai kata kerja bentuk pertama. Nah, jika penggunaannya sebagai simple present tense atau sebagai kata kerja pertama, maka have dan has di sini memiliki artinya adalah mempunyai atau memiliki. Nah, sebelum membahas ke sana, kita harus mengetahui dulu have dan has itu pasangan subjeknya dengan yang mana. Nah, untuk have di sini pasangan subjeknya ada I, you, we, they. Nah, jadi I have, you have, we have, and they have. Nah, untuk has di sini subjeknya dari singular person atau kata ganti orang ketiga ya. Jadi she has, he has, it has, someone has. Someone di sini nama seseorang. Seperti nama saya kan Dewi, bisa Dewi has bla bla bla. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, karena kita membahas fungsi have sebagai present tense atau sebagai bentuk kata kerja pertama, bisa kita lihat ya di sini have dan has itu sebagai kata kerja pertama. Kata kerja keduanya adalah had, kata kerja ketiganya had, dan verb ing-nya yaitu having. Nah, yang ini kita singkirkan dulu, kita fokus kepada bagian ini. Oke. Seperti yang sudah saya katakan tadi, fungsi pertama penggunaan have atau has itu sebagai kata kerja pertama yang atau pada penggunaannya pada simple present tense. Nah, contohnya I have a book. Di sini artinya saya memiliki sebuah buku. Bagaimana dengan she? Nah, kalau she karena she di sini menggunakan has, jadi tidak bisa pakai she have a book, tapi pakai she has a book. Nah, oke. I have a book di sini merupakan kalimat positif. Di mana-mana ada positif, pasti di sana ada negatif dan interrogatif. Lalu apa sih negatifnya dari kalimat I have a book? Kita tinggal menambahkan not saja. I have not a book. Atau bisa disingkat dengan Nah, kalimat negatifnya I have not a book atau disingkat dengan I haven't a book, yang artinya saya tidak punya atau saya tidak memiliki sebuah buku. Nah, untuk kalimat interrogatifnya kita menambahkan dengan do. You have a book. Nah, apakah kamu mempunyai sebuah buku? Jika punya, maka jawabannya yes, I do. Jika tidak, maka jawabannya no, I don't. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari have yang pasangannya menggunakan subjek I. Sekarang kita akan menjelaskan has dengan menggunakan pasangan subjeknya yaitu she. She has a book. Dia memiliki sebuah buku. Di sini kalimatnya posisinya sebagai kalimat positif. Kita rubah menjadi kalimat negatif. She has not a book. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, does
Di sini she has not a book itu bisa has not-nya bisa disingkat menjadi hasn't. Sini artinya dia tidak mempunyai sebuah buku. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, does she have a book? Yang artinya, apakah dia memiliki sebuah buku? Jika yes, maka jawabannya yes, she does. Jika tidak, maka jawabannya no, she doesn't. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan penggunaan have or has dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai kata kerja pertama atau pada simple present tense. Nah, tadi kita sudah membahas penggunaan atau fungsi have atau has sebagai kata kerja pertama pada simple present tense. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai have atau has berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu pada present perfect tense. Nah, kalau posisinya sebagai auxiliary verb, maka have atau has di sini artinya bukan punya, memiliki atau mempunyai lagi, tapi di sini artinya telah atau sudah. Nah, sama seperti yang tadi, have dan has di sini pasangan subjeknya. Untuk have ada I, you, we, they. Untuk has ada she, he, it, dan someone. Someone di sini nama seseorang. Misalkan Irma has, gitu. Nah, untuk have di sini jadi I. Nah, untuk auxiliary verb di sini maka dibarengi atau diikuti dengan bentuk kata kerja ketiga. I have bentuk kerja ketiga. You have bentuk kerja ketiga. We have kata kerja ketiga. They have bentuk kata kerja ketiga. Begitupun yang ini. She has bentuk kata kerja ketiga. He has bentuk kata kerja ketiga. It dan someone juga nanti has di sininya bentuk kata kerja ketiga. Nah, di sini have kan artinya telah atau sudah. Tergantung enaknya tergantung enaknya pakai telah atau sudah. Tapi kan telah dan sudah di sini mananya sama kan? Nah, have not tidak telah atau tidak sudah. Terus have you telahkah bla 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 atau sudahkah bla bla bla. Nah, untuk itu mari kita masuk ke bagian contoh. Okay, for example, I have eaten. Have di sini artinya sudah atau telah. Kenapa? Karena berfungsi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana auxiliary verb di sini have diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini eaten sebagai kata kerja bentuk ketiga dari eat, ate, eaten. Ini kata kerja pertama, ini kata kerja kedua, dan ini kata kerja ketiga. Maka yang kita gunakan adalah kata kerja ketiga karena aturannya have or has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini kita coret saja. Nah, ini merupakan contoh kalimat positif. Sekarang kita lanjut kepada contoh kalimat negatif. I have not eaten. Saya tidak sudah atau tidak telah makan. Ini have not seperti biasa bisa disingkat menjadi haven't. Oke. Lanjut kepada kalimat interrogatif. Langsung saja. Have you eaten? Sudahkah kamu makan? Atau telahkah kamu makan? Maka jawabannya jika yes, maka yes, I have. Jika tidak, no, I have not. Seperti itu.
Sekarang kita lanjut kepada yang has. Nah, has di sini sama seperti halnya dengan have, yang mana diikuti bentuk kata kerja ketiga karena ini has-nya posisinya sebagai auxiliary verb atau sebagai kata kerja bantu. Nah, untuk visit di sini kata kerja pertamanya visit, keduanya visited, dan ketiganya visited. Oke. Verb 1, verb 2, verb 3. Meskipun kata kerja pertama dan kata kerja ketiga sama, tapi kita harus tetap fokus menggunakan kata kerja ketiga. Oke. She has visited the US. Di sini sebagai kalimat positif. Yang artinya dia telah mengunjungi Amerika Serikat. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not atau disingkat hasn't. Sama visited the US. Oke. Dia tidak telah atau tidak sudah mengunjungi Amerika Serikat. Selanjutnya untuk interrogatifnya, has she visited the US? Maka jawabannya jika ya, maka yes she has. Dan jika tidak, maka no she hasn't. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari fungsi dari has dan have sebagai yang pertama sebagai bentuk kata kerja pertama atau penempatannya pada simple present tense, dan yang kedua fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, penempatannya pada simple present perfect tense. Nah, kita masuk kepada latihan soal. Nah, kita simak terlebih dahulu ya soal-soalnya. Nanti ada 15 soal. Saya menuliskan 8 soal pertama terlebih dahulu. Jangan sampai ketukar penempatan have atau has pada kalimat-kalimat berikut ini. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita bahas soal-soal berikut ini. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk soal pertama, di sini ada I bla 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 a car. Nah, karena di sini tidak ada bentuk kata kerja ketiga, berarti di sini fungsinya sebagai present tense. Maka sudah pasti karena pasangan dari I itu adalah have. Jangan sampai pakai has ya, karena tidak nyambung. Oke, lanjut kepada soal kedua. Joe bla bla a new pen. Nah, Joe di sini berarti sebagai kata orang ganti. Berarti has. Joe has a new pen. Good. Nomor 3. Alex and Alvin. Maka di sini have or has? Have ya. Kenapa have? Kan mereka Alex dan Alvin itu nama atau someone. Nah, karena Alex dan Alvin ini dua orang, jadi kedudukannya tidak singular lagi, melainkan plural karena terdiri dari dua orang, Alex and Alvin. Maka pakai have karena di keterangannya has itu berfungsi untuk singular atau kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Lanjut kepada nomor 4. My mother. Nah, my mother di sini berarti has atau have? Has. My mother has a new pen. Nah, lanjut kepada nomor 5. Your parents. Your parents di sini has or have? Have dong. Kan? Bapakmu, orang tuamu, bapak ibumu. Your parents have 10 lamps.
Number 6, my brother has a pencil. Pakai has ya. So I don't, di sini I don't has or I don't have. Ayo, I don't have dong. Kenapa? Kan ininya I. Oke, nomor 8. Tony doesn't have. Kenapa enggak has? Karena ini bentuk kalimat negatif. Kalau kalimat negatif sudah diwakilkan oleh ini. Jadi kesananya tetap aja Tony doesn't have a book. Seperti itu. Okay, for the next questions. They don't have or has. Yang pasti have. Oke, mereka tidak memiliki 3 buah bantal. Oke, what does Siti have or has? Have. Pasti kalian mengiranya has ya. Kenapa? Karena ada Siti-nya sebagai kata ganti orang ketiga. Tidak seperti itu, karena ini bentuknya interrogatif atau kalimat tanya. Maka, what does Siti have for lunch? Nah, ini baru di sini. She has some eggs. Gitu. Artinya, apakah Siti mempunyai makanan untuk makan siang? Nah, jawabannya she has some eggs. Dia memiliki beberapa telur. Nomor 11. What do we? Ini udah jelas ya. Have for dinner. Karena have pasangan subjeknya I, you, we, they. So, does the cat? Coba di sini have or has? Has. Have. Kenapa? Karena ini bentuknya interrogatif. Begitu. So my teacher doesn't have. Jangan doesn't has ya. Karena udah diwakili sama ini. Sebagai bentuk kalimat negatif. My teacher doesn't have a pencil. So, number 14. Does your father have or has? Have. Ayo, pintar. Have. Jangan has ya, karena interrogatif. So, the last number is does he? Aduh, ini mah gampang banget, langsung aja. Have or has? Has. Have dong. Kan interrogatif. Meskipun he, tapi karena ini interrogatif, maka have. Begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti ya. Nah, setelah kita mempelajari, memahami, dan mengisi soal-soal tadi, maka kita setelah ini akan mempelajari mengenai lagu. Lagu ini berisi mengenai penggunaan subjek pada has dan have. Nah, nanti setelah ini akan saya tampilkan lagunya ya. Jangan kemana-mana. Online English Learning for Children. Here we go. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. He has a nose. He has 2 eyes. He has 2 arms. He has a head. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. He has 2 ears. He has a mouth. He has some hair.
Now shake it everywhere. Everybody sing from the top. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. I have, he has, you have, she has, we have, it has, they have, she has. Nah, bagaimana lagunya? Mudah-mudahan dari lagu tersebut kita bisa makin memahami pasangan dari subjek have or has atau penggunaan dari has or have itu sendiri ya. Nah, dari sana juga kita bisa mengambil beberapa kosakata yang mungkin belum kita ketahui gitu. Jadi mohon disimak kembali lagunya ya. Nah, selain lagu yang tadi, saya memiliki satu buah lagu lagi. Biar apa? Biar lebih matang lagi ya menghafal sambil bernyanyi. Jadi, mari kita belajar sambil bernyanyi bersama-sama. Selamat mendengarkan. Star, and you have a star. He has a heart, and she has a heart. We have stars and they have hearts. We have stars and they have hearts. It has a star. It has a star. I have a heart, and you have a heart. We have hearts and they have stars. We have hearts and they have stars. I have a heart, and you have a heart. We have hearts. Bagaimana? Keren-keren kan lagunya? Nah, dari kedua lagu tersebut, pasti kita lebih paham ya cara membedakan pasangan subjek untuk have dan has. Jadi, jangan ketukar lagi ya. Oke, selain dari kedua lagu tersebut, setelah ini saya mempunyai satu buah cerita yang mana penulisan pada cerita tersebut sangat sesuai dengan aturan grammar present perfect tense yang mana yang sudah kita pelajari ya, bahwa salah satu fungsi dari have atau has ini dia berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu pada simple present perfect tense. Untuk itu, mari kita simak videonya ya. What have you done lately? It's Saturday morning. Andrew and Maria are doing their chores. Their mother has asked them to do that. That has been a hard job for me to do. Mom has given me so many chores. I have to take the dog for a walk now. I have come home. But where have you been? I have been to the grocery store. Have you bought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. And have you also mowed the lawn? No, I haven't done that yet, but I'm going to do it now. Maria, have you seen Andrew?
He has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I've put them away. I have made my bed and I have vacuumed the floor. But you haven't taken out the trash. Oh, you're right. I haven't done that yet. And what about dusting the shelves? I've already done that. You've done a good job. Let me give you a hug. Oh, you have already come back, Andrew. I've had such a busy day. Mom, you've given me too many chores. I have given you the same chores as usual, Andrew. You haven't complained so much before. Has something happened? I've had a busy week and I'm a little tired. Then get some rest. You have done enough for today. I'm proud of you. It's 5 p.m. Everybody is in the living room. The bell is ringing. I wonder who it is. Mom, Dad, have you invited anyone over? It's a surprise. Their cousins have come over with their parents. Maria and Andrew are surprised to see them. I'm so glad you finally arrived. We've missed you. We've missed you too. I've brought you some delicious cookies. Please help yourselves. Thanks, Auntie. We haven't seen you in a while. What have you been up to? We've done a lot of fun things lately. We have gone sailing in a yacht and we visited a museum. Have you ever been on a yacht? No, we haven't, but we have been on a ship once. And guess what? I have learned to swim this week. You know, I have always wanted to be able to swim. That's so great. I'm really happy for you. What about you? What have you done lately? Well, I've participated in a singing competition this week and I've won. Wow, congrats! You have the most beautiful voice I have ever heard. So you have finally overcome your fear of singing in front of a lot of people. That's right. I have stopped being afraid now. What about you, Bridget? You said you wanted to take violin lessons. Have you started yet? Oh yeah, I have already had 2 lessons. I love playing the violin. And I have joined a soccer team this week. You know, I have always wanted to join a soccer team. Yes, we know that. Your dream has finally come true. What about you two? What are your greatest dreams? Well, my dream is to be able to go to Egypt one day. Have you ever been there? No, we haven't, but our parents have been to Egypt. They have seen the pyramids in the desert. And they have ridden a camel. They have traveled a lot and they have done many amazing things. We have only been to Mexico and Canada so far. We've been to France, and we've seen the Eiffel Tower. Wow, that's so cool. Oke, nah jadi cerita tersebut itu berjudul What Have You Done Lately? Yang mana artinya pekerjaan apa saja sih yang sudah kamu lakukan di akhir pekan ini? Nah, jadi isi dari cerita tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak. Anak tersebut yang satu bernama Andrew, yang kedua bernama Maria. Nah, di akhir pekan tersebut mereka melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, merapikan pakaian, membuang sampah, dan sebagainya. Kemudian pada pukul 5 sore ketika mereka sedang santai di ruang tamu,
ada yang berkunjung ke rumah mereka dan ternyata anak itu, kedua anak tersebut adalah teman dari mereka. Kemudian mereka mengobrol berempat antara Andre dan Maria dan kedua temannya tersebut. Nah, di akhir pekan kemarin katanya salah satu dari mereka ada yang berkunjung ke museum, ada yang berlayar di kapal pesiar, kemudian ada yang belajar berenang, ada yang mengikuti lomba nyanyi juga dan ternyata menang katanya. Kemudian ada yang latihan bermain viola, kemudian ada juga yang bermain sepak bola. Nah, jadi itu yang mereka lakukan di akhir pekan kemarin, Mas. Kemudian, nah setelah kita memperhatikan cerita tersebut, pada masing-masing kalimat terdapat simple present perfect tense. Benar tidak? Benar ya. Yang mana simple present perfect tense tersebut menjelaskan kegiatan yang telah mereka lakukan pada saat itu. Nah, penulisan present perfect tense tersebut ditandai dengan tulisan warna merah yang mana have or has tersebut kan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi, di sana terdapat banyak kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk dari present perfect tense. Have or has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oh, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh kita semua. Amin. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.